Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Kalau teman-teman perhatikan, setelah laporan keuangan kuartal kedua rilis, itu cukup banyak media yang mulai membahas munculnya tanda-tanda pemulihan di sektor properti. Nah, sektor properti ini sebenarnya cukup menarik ya, karena sifat sektornya yang memiliki cycle. Dan seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 kemarin cukup membuat daya beli masyarakat turun dan akhirnya menghantam keras kinerja keuangan dari sektor properti ini. Tentunya seperti kita tahu juga, pemerintah nggak tinggal diam ya melihat fenomena seperti ini. Pemerintah juga sempat memberikan insentif pajak untuk pembelian rumah, dan kemudian juga bank menurunkan suku bunga acuannya hingga peminjaman kredit untuk KPR atau KPA itu menjadi lebih ringan. Dengan rilisnya laporan keuangan kuartal kedua ini, apakah sudah menjadi bukti bahwa sektor properti sudah mencapai bottomnya di tahun 2020? Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari 4 emiten properti yang tentunya udah nggak asing lagi buat kita, yaitu ada ASRI, BSDE, LPKR, dan SMRA. Nah, seperti apa kinerjanya di kuartal kedua tahun 2021 ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai update kuartal kedua 2021. Analisa fundamental, valuasi, dan prospek saham untuk ASRI, BSDE, LPKR, dan SMRA. Apakah sektor properti ini sudah saatnya cerita turnaround story? Nah, seperti biasa, kita akan kenalan dulu nih dengan profil 4 emiten yang akan kita bahas. Yang pertama ada PT Alam Sutra Realty Tbk dengan kode sahamnya ASRI. Yang kedua ada PT Bumi Serpong Damai Tbk dengan kode sahamnya BSDE. Lalu ada PT Lipo Karawaci Tbk dengan kode sahamnya LPCK. Dan yang terakhir ada PT Sumarekon Agung Tbk dengan kode sahamnya SMRA. Nah, apa perbedaan dari keempat emiten properti ini? Nah, kalau dari segi didirikannya, untuk ASRI didirikan tahun 2004. Nah, untuk BSDE tahun 87, LPCK tahun 92, dan SMRA tahun 81. Nah, sekilas kalau kita lihat berarti di sini yang paling tua atau pertama kali berdiri adalah Sumarekon ya, dibanding 3 emiten lainnya. Nah, kemudian kalau dari segi IPO-nya sendiri, ASRI di tahun 2007, BSD tahun 2008, LPCK tahun 96, dan SMRA tahun 90. Jadi memang pemain lama ya ini Sumarekon dibanding 3 emiten lainnya. Nah, kalau dari segi persentase kepemilikan masyarakatnya, bisa kita lihat kalau ASRI memiliki persentase kepemilikan masyarakat sebesar 54,99%. Untuk BSDE sekitar 41,72%, LPCK sekitar 46,21%, dan SMRA sekitar 60,25%. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ASRI dan SMRA menjadi catatan kita ya, karena kepemilikan masyarakatnya di atas 50% nih. Sehingga untuk pengambilan keputusan agak susah bagi perusahaan karena pengendalinya itu di bawah 50%. Jadi untuk pengambilan keputusan penting perlu melibatkan masyarakat untuk oke atau tidaknya. Nah, kemudian kalau dari segmentasi juga beda-beda nih, meskipun sama-sama properti tapi memiliki variasinya masing-masing. Nah, untuk PT Alam Sutra, ASRI, dari segi segmentasi kita bisa lihat ternyata untuk segmen pengembang properti menyumbang 83,16% dari revenue-nya. Kemudian segmen selanjutnya ada properti investasi yang menyumbang sekitar 3,65%. Ada juga pariwisata yang nggak nyampe 1%, dan lain-lain sekitar 12,97% untuk ASRI. Nah, bagaimana kalau BSD? BSD sendiri segmentasinya cukup banyak nih kalau kita lihat. Ada penjualan tanah dan bangunan yang menyumbang 79,04%. Ada sewa, ini sewa kantor seperti itu 11,22%. Kemudian ada jasa konstruksi juga 4,65%, ada hotel di bawah 1%, arena rekreasi juga di bawah 1%, dan pengelolaan gedung sekitar 4,46%. Sedangkan lain-lainnya hanya di bawah 1% juga. Kalau kita lihat sekilas memang dominan terkait dengan properti ya. Penjualan tanah dan bangunan lebih dari 50%, ini mencapai mau 80%. Nah, untuk LPCK sendiri juga kurang lebih mirip, ada penjualan real estate sebesar 71% menyumbang revenue dari LPCK. Kemudian ada jasa pendukung, yaitu sebesar 29%. Nah, kalau Sumarekon sendiri, segmentasinya ada pengembang properti, ini sebesar 71,12%. Properti investasi ada 19%, ada rekreasi dan perhotelan juga nih, yaitu 3,58%, dan lain-lain sebesar 6,28%.
Jadi memang bisa dibilang 4 emiten ini bergerak fokus utamanya di bidang properti ya, baik itu penjualan real estate atau penjualan tanah kafling. Kemudian saya mau sampaikan satu hal yang saya rasa penting untuk kita sebagai investor paham nih kalau kita mau invest di sektor properti, yaitu adanya pemberlakuan PSAK 72. Nah, apa ini PSAK 72? Basically ini adalah standar pencatatan akuntansi yang baru, di mana PSAK 72 ini mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan laporan keuangan untuk sektor properti ini. Nah, PSAK ini diberlakukan sejak tahun 2020, ya kemarin, jadi masih baru. Dan apa dampaknya nih ke sektor properti? Nah, dampaknya adalah sales itu bisa dihitung sebagai revenue jika sudah terjadi serah terima properti. Nah, sebelum tahun 2020, laporan keuangan sektor properti itu mencatatkan uang muka sebagai revenue atau mendapatkan net profit gitu ya. Padahal gedungnya belum diserah terimakan. Nah, sejak diberlakukannya PSAK 72 ini, maka nggak boleh lagi tuh uang muka dijadikan revenue. Ya karena barangnya belum diserah terima. Harus serah terima dulu baru bisa dihitung sebagai pendapatan perusahaan. Nah, lalu uang muka itu larinya kemana dong? Nah, dengan PSAK 72 ini, uang muka itu dimasukkan ke dalam akun liabilitas kontrak. Jadi kalau kita misal mau beli rumah, kita DP dulu ya, uang muka. Nah, itu di perusahaan nggak masuknya sebagai revenue, tapi masuknya sebagai hutang. Karena masih ada barang atau rumahnya belum diserah terimakan ya, jadi hitungannya hutang. Nah, hal ini perlu kita pahami nih, karena berarti hutang yang besar di perusahaan properti itu bisa jadi karena uang mukanya yang besar gitu ya. Jadi sebenarnya ada penjualan yang baik di sana, tapi dihitungnya sebagai hutang. Nah, kalau kita mau lihat contoh langsungnya, saya sempat terapkan untuk laporan keuangan BSD ya, kuartal 2-nya. Di sini kita bisa lihat nih, untuk liabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada tambahan akun liabilitas kontrak, ya, untuk jangka pendek maupun liabilitas kontrak jangka panjang. Nah, ini artinya apa? Berarti di sini ada produk yang belum diserah terimakan. Nah, kalau kita lihat, liabilitas kontrak ini jumlahnya besar-besar ya. Di sini sampai 5T, ini sampai 2T, dan menyumbang cukup besar untuk akun liabilitas ya. Ini 5T totalnya padahal cuma 8T, ini 2T. Ya, padahal jumlah liabilitas jangka panjangnya 15T. Nah, BSD sendiri juga di laporan keuangannya juga menyertakan nih, apa yang dimaksud dengan liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak merupakan uang muka penjualan tanah dan bangunan grup yang diterima dari pelanggan yang kewajiban pelaksanaannya belum terpenuhi. Jadi ini serta-merta bukannya hutang yang berbunga ya, bukan hutang usaha, tapi lebih kepada karena produknya belum diserah terima atau belum jadi. Jadi ini sebenarnya bisa kita abaikan terlebih dahulu, ya, atau kita mau hitungnya sebagai sales gitu ya di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan mengenai revenue. Di sini ada bagannya, kalau kita bisa lihat, sejak tahun 2020 menuju tahun 2021 expected-nya, kita bisa lihat ya, ternyata ada ekspektasi pertumbuhan kinerja untuk ASRI meningkat, BSD meningkat, LPKR meningkat cukup signifikan, namun untuk SMRA kalau disetahunkan ada penurunan sedikit. Ya. Kalau kita mau lihat CAGR-nya, kita bisa lihat nih, ternyata LPKR ya, yang punya peningkatan revenue paling tinggi sejak 5 tahun terakhir. Nah, sedangkan kalau kita mau bandingkan dengan tahun lalunya saja, kita bisa lihat nih, kalau ASRI yang punya peningkatan growth revenue paling tinggi, yaitu sebesar 57%-an. Ya. Ini dari revenue, kita masuk ke bagian net profit-nya. Nah, kalau dari net profit, kita bisa lihat ya, sejak tahun 2020 ada beberapa emiten yang mengalami kerugian ya. ASRI mengalami rugi bersih, dan LPKR bisa kita lihat ruginya cukup signifikan ya di tahun 2020. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 yang disetahunkan, adanya peningkatan kinerja nih. ASRI yang ruginya mulai berkurang, BSDE meningkat cukup signifikan untuk net profitnya, LPKR juga signifikan ya, membaik untuk kerugiannya, dan SMRA yang juga meningkat nih dari 179 jadi 217. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan CAGR-nya, kebetulan untuk ASRI dan LPKR nggak bisa dihitung karena masih rugi hitungannya. Tapi untuk BSDE secara 5 tahunan CAGR-nya turun ya, 27%-an, SMRA 12%-an. Jadi bisa kita lihat selama 5 tahun terakhir, penurunan net profit ini paling rendah ada di SMRA, yaitu sebesar 12%-an. Nah, gimana kalau kita cuma bandingkan dengan tahun lalunya? Ini bisa kita lihat ya, cukup signifikan untuk BSDE sebesar 382% peningkatan dari tahun sebelumnya. Ya, dari 200-an jadi 1.300-an. Ini luar biasa baik sekali berarti ya. Nah, selanjutnya kita bahas ke bagian gross profit margin. Nah, kalau dari tabelnya sekilas bisa kita lihat nih, yang ternyata yang mendominasi di sini garisnya adalah BSDE ya.
punya gross profit margin yang besar hingga 67% di tahun 2021. Ya, jadi bisa kita simpulkan kalau yang paling tinggi ini GPM-nya BSDE ya dibanding 3 emiten lainnya. Meskipun memang emiten yang lainnya juga punya kinerja GPM yang bagus ya, sekitar 40% ke atas ya, baik ASRI, LPKR, dan SMRA. Namun memang yang paling tinggi BSDE di kasus ini. Nah, selanjutnya ke bagian operating profit margin. Kalau kita melihat grafiknya juga didominasi oleh BSDE ya di tahun 2021 terakhir. Kalau untuk ASRI di tahun 2021 dia malah menurun kinerja operating profit margin-nya. Jadi untuk OPM di tahun 2021 BSDE sebesar 34,47%. Nah, kalau dengan net profit margin-nya kita bisa juga lihat kalau di tahun 2021 juga besar oleh BSDE ya, sebesar 20,90%. Sedangkan untuk ASRI dan LPKR bisa kita lihat masih merugi sebenarnya di tahun 2021. Meskipun memang ruginya sudah membaik ya, cukup signifikan juga membaiknya. Nah, selanjutnya kita lihat ke bagian return on equity. Nah, untuk ROE ini bisa kita lihat sebenarnya cukup tipis-tipis ya, di bawah 5%-an semua. Dan kalau kita mau bandingkan memang saat ini untuk ROE yang paling besar adalah BSDE ya, sebesar 4,44%. Dan memang tren ROE ini kita bisa lihat cukup meningkat ya seiring peningkatan pemulihan ekonomi. Ya, dari tahun 2020 ke 2021 pada meningkat. Ya, meskipun meningkat, kita juga bisa lihat tipis-tipis dan memang BSDE masih mengunggul di sekitar 4,44%. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian balance sheet nih. Bagaimana dengan kondisi aset dari 4 emiten ini? Nah, kalau kita lihat grafiknya, sejak tahun 2020 ke 2021, asetnya ini nggak terlalu banyak berubah ya. Meningkat tipis atau nggak berkurang sedikit. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan CAGR 5 tahunannya, ternyata yang meningkatnya cukup pesat adalah SMRA ya, selama 5 tahunan sebesar 7,57%. Sedangkan untuk growth, kalau kita bandingkan hanya dengan tahun 2020 aja, itu ada LPKR yang paling tinggi, yaitu growth-nya sebesar 22,06% untuk asetnya. Namun seperti biasa kita tetap mesti lihat ya, aset ini naiknya banyak karena utangnya naik yang banyak atau ekuitasnya yang banyak. Nah, kalau kita lihat ke bagian utang, di sini kita bisa lihat nih, oh ternyata LPKR naiknya cukup signifikan ya dari tahun 2020 ke 2021. Nah, kalau kita mau lihat dari CAGR 5 tahun terakhir, ternyata LPKR juga nih yang hobi menambah hutang gitu ya, yaitu sebesar 11,25%. Jadi kalau dari segi 5 tahun CAGR-an, berarti memang yang paling bagus adalah ASRI ya, karena peningkatan hutangnya paling rendah, yaitu dengan CAGR 0,36%. Kalau kita mau lihat growth-nya aja ya versus last year, kita juga bisa lihat bahwa ternyata LPKR juga nih yang mengambil hutang cukup banyak, sekitar 45,72%. Sedangkan di sini yang paling sehat adalah BSDE ya, karena dia berkurang hutangnya sebesar 9%. Lanjut dari sisi ekuitas, ini kita bisa lihat kurang lebih mirip-mirip ya, nggak terlalu signifikan berubah dari tahun ke tahun. Kalau kita mulai dari 5 tahun terakhir, kita bisa lihat kinerja kalau BSDE ini yang punya peningkatan ekuitas paling tinggi, yaitu sebesar 4,85% untuk 5 tahun terakhir. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya aja, itu juga di BSDE yang punya growth paling tinggi ya, yaitu 1,69%. Nah, selanjutnya kalau kita mau lihat dari bagian cash flow from operation, nah sini kita bisa lihat kalau ada yang negatif, ada yang positif. Ya, untuk ASRI dan BSDE kita bisa simpulkan positif ya dari 5 tahun terakhir, yang artinya lebih banyak uang yang masuk dibandingkan uang yang keluar. Nah, seperti yang kita tahu, untuk operasional perusahaan kan juga butuh kas ya, untuk bayar gaji karyawan, untuk aktivitas sehari-hari, dan bukan tanda yang baik kalau angkanya negatif terus-terusan nih dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya kita mau lihat dari cash flow from investment ini. Nah, kalau dari grafik kita bisa lihat ternyata dominan negatif ya. Nah, meskipun dominan negatif, ada yang cukup mencolok nih, yaitu LPKR lagi, di mana tahun 2018 dan tahun 2020 ini justru angkanya positif. Ya, kita sebenarnya harapannya angkanya negatif ya, karena kalau cash flow from investment negatif, artinya perusahaan itu ekspansi. Nah, berarti kalau di sini, dari bagian ini bisa kita simpulkan 3 emiten baik kecuali LPKR ya, untuk sisi cash flow from investment-nya. Nah, selanjutnya dari cash flow from financing, nah, di sini juga kita bisa lihat ternyata LPKR juga cukup dominan positif ya angkanya ya, tahun 2017 dan tahun 2019. Yang artinya apa? Kalau positif berarti lebih banyak nambah hutang dibanding ngurangin hutang. Untuk BSDE sendiri sempat menambah hutang di tahun 2017, 2018,
2020, tapi di tahun 2021 cukup melunasi cukup banyak ya angkanya. Nah, dari bagian ini kita bisa simpulkan kalau Asri nih ternyata yang setiap tahunnya negatif, yang berarti lebih banyak melunasi hutang dibanding menambah hutang. Nah, selanjutnya kita mau lihat di debt to equity ratio. Nah, kalau kita mau bandingkan dari 4 emiten, tentunya kita mau mencari yang paling kecil ya. Dan di sini yang paling kecil adalah BSDE ya. DER-nya hanya 0,78. Dan tentunya kita perlu mengingat juga, seperti tadi saya bahas di awal, ada pemberlakuan PSAK 72, di mana uang muka itu dijadikan sebagai hutang gitu ya. Tadi kita juga sudah lihat contohnya BSDE cukup punya banyak uang muka yang dihitung sebagai hutang, padahal itu produk yang terjual. Jadi sebenarnya realnya debt to equity ratio dari BSDE itu lebih kecil lagi daripada 0,78, yang artinya sangat baik sekali. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari valuasi price to book value, sejak 5 tahun terakhir kita juga bisa lihat kalau ternyata Asri nih yang saat ini kondisinya paling rendah, yaitu hanya 0,38. Jadi dari segi PBV paling murah adalah Asri. Meskipun memang untuk BSD dan LPKR juga terhitungnya masih murah ya, karena masih di bawah 1. Kalau SMRA sudah cukup mahal karena sudah dihitungnya 2 kali. Selanjutnya kita masuk ke bagian price to earning ratio. Nah, price to earning ratio-nya kita bisa lihat nih, di tahun 2020 ke tahun 2021 itu menurun ya, apalagi BSDE ini. Karena memang di tahun 2020 keuntungan perusahaan mengecil, sedangkan di tahun 2021 meningkat signifikan, sehingga PER-nya jadi kecil. Nah, kalau kita mau lihat dan kita bandingkan, kalau PER negatif kan tidak bisa kita bandingkan ya. Jadi memang yang paling rendah saat ini adalah BSDE, yaitu dengan PE ratio sebesar 15,33. Nah, untuk SMRA mahal nih ya, karena dihargai 65,78 kali earnings-nya. Nah, lanjut ke bagian earning per share. Nah, earning per share ini kurang lebih mirip sama net profit ya, grafiknya ya. Dan kalau kita lihat memang dari 5 tahun terakhir, SMRA yang punya penurunan EPS paling rendah. Jadi meskipun sudah membaik kondisinya, tapi memang sejak 5 tahun terakhir masih lebih rendah ya, sehingga angkanya negatif. Dan kalau kita mau bandingkan dengan growth dari tahun lalunya, sama BSDE yang paling tinggi, yaitu meningkat sebesar 300,82%-an untuk EPS-nya. Nah, selanjutnya kita bahas ke bagian yang paling menarik nih, yaitu adalah histori pergerakan harga saham. Nah, kalau kita mau lihat pergerakan harga saham dari 4 emiten yang kita bahas, ini sumbernya saya ambil dari Google ya. Dan data terakhir per hari Jumat kemarin, itu Alam Sutera dihargai 172, BSDE 990, LPCK di 142, dan SMRA di 880. Nah, dengan harga saat ini, sebenarnya berapa sih nilai intrinsik untuk setiap saham ini? Nah, sini saya mau coba menghitung harga wajar menggunakan metode EPS growth ya. Kalau teman-teman yang tertarik pelajari metode ini, saya sempat buat videonya di video sebelumnya, saya taruh linknya di atas ya. Nah, untuk perhitungan EPS growth ini, saya menggunakan 2 asumsi. Yang pertama adalah growth EPS standar 4% selama 10 tahun ke depan, dan asumsi inflasi sebesar 4,3% ya, atau dalam artian 50% dalam 10 tahun ke depan. Dan dari perhitungan itu saya dapatkan kalau untuk harga wajarnya untuk Asri itu ada di 382. Ya, di mana margin of safety-nya dengan harga saat ini yaitu 55%, dan kalau harga saat ini kembali ke harga wajarnya berarti ada upside potensial wajar sebesar 122%. Nah, untuk BSD sendiri saya hitung ada di 1.600-an untuk harga wajarnya, di mana margin of safety-nya saat ini sebesar 40%, dan upside potensial jika harganya balik ke harga wajar itu 66%. Nah, untuk LPKR juga untuk harga wajarnya terhitung ada di 217, dan margin of safety saat ini sebesar 38%. Nah, di mana kalau harga saat ini balik ke harga wajar itu ada upside potensial sebesar 52%. Nah, cuma untuk SMRA sendiri nih yang margin of safety-nya negatif, di mana setelah perhitungan ternyata harga wajar SMRA menurut perhitungan saya ada di 502, sedangkan saat ini harganya sudah 880. Berarti margin of safety sudah minus dan ada downside potensial nih sebesar minus 42%. Nah, dalam perhitungan saham tentunya nggak adil ya kalau kita cuma ngitung potensi cuannya aja. Tentunya kita juga perlu menghitung potensi resikonya. Nah, kalau kita mau lihat dari 4 emiten ini, harga all time low-nya selama 5 tahun terakhir berapa sih gitu ya. Nah, untuk Asri sebenarnya 5 tahun terakhir all time low-nya ada di Rp101. Ya, dimana kalau dengan harga saat ini berarti punya maksimum resiko sebesar minus 41%. Kalau amit-amit harganya balik ke all time low-nya. Nah, untuk BSD all time low-nya ada di 605, berarti ada maksimal risk sebesar 61%.
LPKR ada di 122, maksimum risknya di minus 14%, dan SMRA di 410, yang berarti maksimum risknya di 53%. Nah, kalau kita lihat sekilas berarti LPKR dong ya, maksimum risknya paling kecil, rewardnya lebih besar. Nah, tapi apakah LPKR bisa untuk mencapai harga wajarnya kembali ke sini? Tentunya syarat utamanya perusahaannya harus bagus dulu ya. Nah, dengan perhitungan ini, kalau teman-teman memang mau masuk ke sektor properti, itu kembali lagi ke teman-teman ya. Teman-teman lebih berani untuk masuk di risk dan reward yang seperti apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai prospek. Nah, ini prospek yang saya temukan. Kalau yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional itu berdampak positif pada pemasukan perusahaan. Karena ekonomi nasional yang mulai pulih, berarti daya beli masyarakat juga ikutan pulih, ya, sehingga bisa mampu beli properti kembali. Kemudian yang kedua juga saat ini suku bunga kredit masih rendah ya, sehingga berdampak positif pada pemasukan perusahaan. Kalau kita perhatikan masa-masa di mana sebelum COVID itu bunga KPR atau bunga KPA kan bisa mencapai 8% sampai 10%-an. Sedangkan kalau teman memperhatikan saat ini bunga bank atau KPR KPA itu hanya di sekitar 4%-an. Jadi ini katalis positif, masyarakat jadi lebih mampu untuk membeli properti. Nah, kalau teman-teman cek berita, saat ini terjadi oversupply semen ya. Nah, semen ini kan seperti yang kita tahu adalah bahan baku untuk pembuatan properti. Nah, dengan oversupply ini, ada kemungkinan untuk harga semen jadi turun, hingga berpotensi mengurangi biaya operasional perusahaan untuk membangun rumah. Ini juga jadi katalis positif buat sektor properti. Selanjutnya, peningkatan jumlah penduduk tentunya juga membuat permintaan properti semakin meningkat. Dan kemudian seperti yang kita tahu juga jumlah tanah terbatas ya. Jadi tentunya menjadi prospek positif juga buat sektor properti. Nah, ada satu prospek negatif nih untuk sektor properti, yaitu daya beli konsumen yang masih berkurang akibat adanya pandemi COVID-19. Jadi memang di masa-masa COVID-19 ini masih penuh memang dengan ketidakpastian. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari saya. Yang pertama, seperti yang saya katakan juga, pemberlakuan PSAK 72 ini membuat investor perlu lebih teliti menganalisa sektor properti ya. Karena jangan sampai kita lihat utangnya aja yang banyak, tapi ternyata itu adalah hasil dari salesnya mereka, yang berpotensi menjadi keuntungan buat perusahaan. Lalu kemudian meskipun ada peningkatan, ternyata kinerja saham atau sektor properti ini belum kembali nih ke kondisi tahun 2019 lalu. Seperti yang tadi kita juga lihat, growth-nya selama 5 tahun terakhir itu ada yang masih negatif. Jadi memang masih belum pulih 100%. Lalu kemudian untuk BSDE kita bisa tadi lihat memiliki fundamental yang lebih baik dibanding 3 emiten lainnya. Selanjutnya catatan kita tadi ada kepemilikan masyarakat ya. Untuk ASRI dan SMRA ini di atas 50%. Jadi perlu jadi catatan juga buat kita terkait dengan kinerja manajemennya. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dari valuasi PBV, memang ASRI ini punya valuasi yang paling murah. Dan tentunya seperti biasa, video ini bukan bentuk rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Teman-teman tetap perlu melakukan PR atau do your own research. Oke, jadi itulah hasil sharing analisa saya mengenai fundamental, prospek, dan valuasi dari sektor properti di kuartal kedua tahun 2021 ini. Nah, setelah dengar penjelasan dari saya, bagaimana nih? Teman-teman, apakah tertarik untuk entry di sektor properti saat ini? Atau masih wait and see dulu? Tulis komentar dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa diskusin lebih lanjut. Suka video seperti ini? Jangan lupa berikan like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.